Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Halo guys, kita jumpa lagi dengan channel Mas Karebet, channel kesayangan kita semua. Saya Diki Purwandi. Pada kesempatan kali ini akan membuat konten yang kelima sahabat sekalian, yaitu prosedur menurunkan dam body kondisi engine mati ya sahabat sekalian. Nah, konten ini adalah konten lanjutan dari konten sebelumnya, yaitu prosedur menaikkan dam body pada saat kondisi engine mati sahabat sekalian. Mohon disimak sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, tak lupa kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmatnya sehingga kita bisa diberikan kesehatan selalu ya guys. Jangan lupa selama pandemi COVID-19 ini saya pribadi mengucapkan sangat berempati ya kepada rekan-rekan kita yang terkena dampak COVID-19. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, mari kita terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada sahabat sekalian. Jadi sahabat sekalian, konten ini adalah konten lanjutan dari konten sebelumnya, yaitu prosedur menaikkan dam body pada kondisi engine mati ya. Harap ditonton ya sahabat sekalian, agar biar komplit lah ilmunya ya. Bisa naikkan dam body manual dan juga bisa menurunkan dam body secara manual secara prosedur ya sahabat sekalian ya. Nah, jadi kali ini kita akan menjelaskan bagaimana terkait dengan prosedur menurunkan dam body secara manual pada saat kondisi engine-nya breakdown atau mati dan tidak bisa di running ya sahabat sekalian ya. Nah, mari kita simak penjelasannya sampai habis sahabat sekalian. Tonton terus, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya sahabat sekalian ya. Sahabat-sahabat sekalian, kita masuk ke langkah yang pertama ya. Jadi langkah yang pertama adalah pastikan unit yang akan dilakukan lower dam body secara manual memiliki baterai voltase minimal 24 volt ya sahabat sekalian ya. Jadi kita pastikan dulu baterai pada engine ini dalam kondisi good, bagus, voltasenya minimal 24 volt sahabat sekalian. Kemudian yang kedua adalah kendorkan dua buah mounting bolt ya, yaitu di diverter towing valve sahabat sekalian. Nah, diverter towing valve ini posisinya ada di sebelah kiri ya, kiri unit ya, sebelah kiri kontrol valve hidrolik sahabat sekalian. Nah, kita geser spoolnya itu ke kiri seperti ada pada gambar sahabat sekalian ya. Tapi kalau ini kiri dari pandangan kita, kalau di unit berarti dia digeser ke kanan ya sahabat sekalian ya. Nah, kita geser ke kiri menurut pandangan kita seperti ada di gambar. Nah, kemudian kita kencangkan lagi bolt mountingnya sahabat sekalian ya, ada di yang ada dua di gambar itu ya sahabat sekalian ya. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga, posisikan kontak pada on ya sahabat sekalian ya. Kemudian matikan semua aksesoris dan lampu sahabat sekalian. Tekan dan tahan tombol emergency steering dan posisikan dam body lever pada posisi lower saat proses lowering manual ya sahabat sekalian ya. Jadi pada saat proses menurunkan manual, kita posisikan lever dam body atau lever hoist pada posisi lower sahabat sekalian. Nah, saat tombol emergency ditekan, pastikan secondary steering motor itu berbunyi. Nah, bunyinya biasanya seperti ini ya. Nah, itu sahabat sekalian, itu bunyinya secondary steering motor. Jika tidak berbunyi berarti ada masalah sahabat sekalian pada sistem secondary steering. Segera cari penyebabnya, selesaikan dulu ya sahabat sekalian ya. Nah, kemudian sahabat sekalian pastikan level oli pada tangki hidrolik tidak terlalu penuh sahabat sekalian. Karena kalau dia terlalu penuh, oli yang return ke tangki hidrolik dia akan build up sahabat sekalian ya. Dia akan muncrat di tutupnya itu sahabat sekalian biasanya, karena
biasanya sih pada prosedur menaikkan dambudi itu kan olinya si unit 777D yang breakdown ini kan dia penuh kan, tetap penuh. Posisi dambudinya full rise, jadi harusnya dibuang dulu sahabat sekalian sebelum kita melakukan proses lowering manual ini ya, menurunkan dambudi secara manual ini. Nah, kemudian juga kita pastikan clear area di bawah dambudi dari benda-benda, komponen maupun personil ya sahabat sekalian ya. Biarkan dambudi turun dengan perlahan sampai posisi full lower sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat sekalian, langkah yang kelima adalah proses lowering manual telah selesai. Kembalikan posisi spool diverter towing valve ke posisi semula ya sahabat sekalian. Jadi biar aman, tidak ada potensi yang menyebabkan kerusakan lebih lanjut, kita manualkan, kita kembalikan lagi sahabat sekalian posisi diverter towing valve-nya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ada satu kondisi di mana saat kita menurunkan dambudi secara manual atau lowering manual dambudi ya, itu kondisinya safety pin dambudinya itu terjepit sahabat sekalian. Jadi kita nggak bisa cabut, nggak bisa kita keluarkan, sementara kita harus menurunkan dambudi. Nah, jadi sahabat sekalian, untuk unit 777D Caterpillar ini sebenarnya agak sedikit ribet ya sahabat sekalian ya. Jadi kita harus melakukan jumper lagi sahabat sekalian dengan unit lain supaya dambudinya itu bisa terangkat ya sahabat sekalian ya. Jadi sahabat sekalian, jika tidak ada unit lain maka bisa saja sih sahabat sekalian kita lakukan prosedur yang sedikit shortcut sahabat sekalian, tapi ini hanya emergency saja ya sahabat sekalian ya. Jadi kita gunakan sahabat sekalian pressure dari parking brake release 1 ya. Jadi kita juga pakai secondary steering switch juga pada saat proses menaikkan dambudinya supaya bisa merilis pin safety dambudi yang kecepit ya sahabat sekalian ya. Atau kita gunakan steering secondary pressure sahabat sekalian, itu juga bisa digunakan, tapi syaratnya kita harus punya tool jumper yang untuk menaikkan dambudi secara manual itu ya sahabat sekalian ya. Jadi tool hose panjang yang mana di kedua ujungnya itu sudah dipasangi atau difabrikasi, ditempelkan dengan pressure tab coupler milik Caterpillar sahabat sekalian. Nah, sekali lagi ini adalah prosedur yang shortcut, maka dari itu ini tidak disarankan ya sahabat sekalian ya. Yang saya sarankan adalah dengan menjumper dengan unit lain ya, seperti prosedur yang sudah saya jabarkan di konten sebelumnya, menaikkan dambudi secara manual. Tapi kalau kondisinya adalah emergency, tidak ada unit lain di sekitar kita, dia unit sendiri, maka diperbolehkan menggunakan prosedur ini ya sahabat sekalian. Kita jumper pakai satu parking brake release dengan menggunakan secondary steering motor juga. Yang kedua bisa juga menggunakan steering pressure secondary ya. Nah, sama, kita juga gunakan parking brake, kita juga gunakan motor secondary juga sahabat sekalian ya. Misal, pilih lagi tuh, ambil satu. Nggak bisa ditipu kau. Baik sahabat sekalian, demikian yang bisa saya jabarkan penjelasan terkait dengan lowering manual pada dambudi unit 777D yang kondisi engine-nya itu breakdown atau mati sahabat sekalian ya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya sahabat sekalian. Tetap jaga kesehatan semuanya. Semoga pandemi ini segera berakhir sahabat sekalian. Saya mohon maaf dan undur diri. Diki Purwandi, channel Mas Karebet. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.